Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salatu wassalam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersua untuk membahas syarah matan Jazari. Kita sudah sampai mana kemarin ya? Tidak, Ustaz. Jenis Wakaf dan tidak. Oke. Kemudian halamannya sudah sampai di ibtidaknya, Ustaz. Jenis-jenis ibtidak. Kam, kafi, hasan, dan qabih. Terus pengaruh ke tafsir, pengaruh ke itu ya. Ya. Baik. Ustaz, jadikan saya co-host. Coba review sudah kemarin apa saja yang ditangkap kira-kira. Jadi wakaf ibtidak itu satu ilmu yang sangat penting dalam membaca ya Ustaz, membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Dan itu ada wakaf dan ibtidak. Wakaf itu ada dua, wakaf dari segi yang pilihan pembaca Al-Quran, dan juga ada yang dari segi yang dibaca. Kalau dari segi yang pembaca Al-Quran ada wakaf ikhtibari, intighari, dan ikhtiyari. Kalau yang dari apa yang dibaca, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih. Dan semua itu ada khilaf ya Ustaz ya daripada imam-imam bagaimana cara mewakaf dan mengibtidak. Cuma ketika ibtidak itu adalah pilihan pembaca. Jadi wakaf ibtidak pun ada, jenis ibtidak pun ada tam, kafi, hasan, dan qabih. Begitu Ustaz. Tentang khilafnya saya nggak nyatet Ustaz. Baik ya. Kita lanjut. Kemarin agak mereview review tambahan tentang pengaruh wakaf ibtidak dalam ilmu ilmu qiraat. Sebelum itu ya ilmu qiraah menentukan ya. Kalau qiraah ini maka harus wakaf di sini, kalau qiraah yang lain maka nggak boleh wakaf di sini ya, semacam itu. Begitu juga dengan ilmu tafsir. Ya, kalau wakaf di sini artinya begini, kalau wakaf di sini artinya begitu ya. Jadi beda wakaf, beda pemaknaan tafsir. Kemudian beda i'rab. I'rab itu kedudukan kata dalam ilmu nahwu. Ya, kalau berhenti di sini maknanya gini, kalau berhenti di sana maknanya berbeda. Kemudian berikutnya adalah khilaf dalam masalah kalla. Ya, kalla. Dalam ilmu wakaf ibtidak para ulama itu dibahas khusus mengenai lafadz kalla. Ya, di sini yang artinya bisa penolakan atau ingkar. Ya. Makna kedua, dia bisa penegasan. Ya, penegasan
pembenaran, ya, maka kalau beda wakaf bisa berbeda arti, berkebalikan, ya. Makna ketiga bisa bermakna ala atau sebaiknya, ya, sebagai pembuka kalimat. Alhamdulillah. Maaf ya. Ini penting, bayangkan ya. Salah wakaf, salah ibtidak maknanya bisa berbalik 180 derajat, ya. Baik. Mari kita lihat. Alhamdulillah, maaf. Agak flu sedikit. Misalnya di surah Maryam, ya. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kalla. Nah, kalau kita misalnya ahdan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda, ya. Ini maknanya apa kalau di sini? Kita cek, ya, surah Maryam ayat 77. Kita jalan-jalan dulu ke surah Maryam ayat 77. Kita lihat maknanya. Taib. Nah, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak. Kalau kita wakaf di sini, ya. Tapi kalau kalau kita wakafnya di ahda, kemudian kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda, itu artinya benar-benar, ya, maknanya bisa apa? Benar-benar. Kok bisa begitu saat itu? Ya, kita mau pilih mana? Ya, kalau mau menolak lafadz sebelumnya, berhentilah di kalla. Ya, baru ibtidanya dari sanaktubu ma yaqul. Kalau kita ibtidah di kalla sanaktubu ma yaqul, maknanya bisa penegasan. Ya, yang seperti ini butuh rasa, butuh sensitivitas, ya. Jangan sampai bacaan Quran kita biasa saja, ya. Karena kita sudah terpaku kepada terjemah, ya. Di balik itu ternyata ada ilmu wakaf ibtidah yang mempengaruhi makna. Itu contoh, ya. Dan itu sangat apa ya? Sangat berkesan dalam bacaan Quran. Taib, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Maryam masih surah ayat 81. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Ya, kalla. Kalau kita berhenti di situ sekali-kali tidak. Saykfuruna bi ibadatihim wa yakununa lahum didda. Ya. Nah, ini kan wakaf pilihan. Ya. Kalau kita mau lanjut misalnya ibtidanya di kalla sayakfurun, ya. Nah, ini maknanya bisa penegasan. Tapi kalau kita wakaf di kalla, maknanya penolakan. Ya, sekali-kali tidak. Dan itu pembahasan kalla panjang lebar. Ya. Baik. Nah, berikutnya adalah tanda-tanda wakaf di dalam mushaf. Nah, ini unik, ya. Kita udah sepakat. Wakaf itu ada tam, ada kafi, ada hasan, ada qabih. Giliran ngomongin tanda, beda cerita. Apa itu? Lazim, mutlak, jaiz. Kemudian apa lagi? Al-mujawwaz liwajhin. Ada murakhas.
Apa maknanya? Lazim berarti apa? Harus berhenti, nggak boleh enggak. Ya, mutlak itu bagus untuk ibtidak di setelahnya. Ya. Dan wakaf di situ lebih baik. Setelah itu ibtidak di setelahnya. Berarti ini wakaf tam dan wakaf kafi ada di nomor 2 mutlak. Ya. Sedangkan jaiz itu boleh wasl, boleh wakaf. Ya, terserah. Loh. Terus hubungannya sama tam, kafi, dan hasan gimana? Enggak terkait. Gitu. Nah, ini kan aneh ya. Antara pengertian dengan tanda itu satu hal yang berbeda. Ya, al-waqfu al-mujawwaz liwajihin. Ya, boleh wakaf ya. Di situ tapi sisi yang lain wasal lebih bagus ya. Nah, ini terus di bagian tadi tam, kafi, hasan, kobi masuk yang mana nggak tahu. Ya kayak nggak ada kaitan gitu ya. Ya, ada lagi murakhas. Ya, murakhas itu nggak cukup suatu kalimat kecuali setelah nyambung dengan sebelumnya. Ya, tapi kalau terpaksa ya sudah enggak, Pak. Ya. Tapi juga nggak harus ngulang dari awal. Ya. Nah, selain dari itu wakaf yang tidak boleh. Ya, diantaranya apa? Tandanya lam alif. Ya, lam alif itu tidak boleh. La waqfa fihi. Ya. Makanya kemudian setiap akhir ayat ya itu kalau ada tanda lam alif maksudnya tidak boleh berhenti al-qat'u, nggak boleh untuk mushaf Indonesia ya. Nah, ada wakaf tanda-tandanya ada qaf ya. Kalau wakaf lazim tandanya mim, wakaf mutlak tandanya ko ya. Jim wakaf jaiz. Zai ini al-mujawwaz bihar boleh dalam satu sisi ya. Kalau murakhas darurah shad ya. Tapi ini oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, ulama hari ini beda cerita lagi. Ya, wakaf kaf kafi, ha hasan. Ya. Dan beda sekian tahun ini kemudian beda. Ya. Beda apa? Beda cerita. Misalnya Imam As-Sajawandi ya ada catatan yang disandarkan kepada beliau ya. Imam Sajawandi itu punya mushaf yang isinya wakaf-wakaf, tanda-tanda wakaf ya. Ditemukan tahun sekitarnya kurang lebih 1000 Hijriah. Ya. Misalnya surah Al-Fatihah beliau itu setelah surah Al-Alamin ada lam alif. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ada alif, ada lam alif ya. Alladzina ada to, nasta'in ada to, al-mustaqim ada lam alif, an'amta alaihim lam alif. Ya, dan inilah yang kemudian diterapkan di mushaf Indonesia dengan sedikit perubahan atau banyak perubahan. Ya. Jadi kalau lam alif itu Imam Sajawandi membuat lam alif itu nggak boleh. Ya, nah, ini lam alif. Kemudian berubahlah ya hari ini menjadi apa? Menjadi 6 saja. Mim untuk wakaf lazim, lam alif untuk dilarang wakaf, jim untuk boleh dengan segala macam sisi. Ya, shola ini wasal aula, qola wakaf aula, mu'anaqah boleh wakaf di salah satu ya tanda tersebut. Ya. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama kita di akhir-akhir periode kita sekarang. Ya. Nah, itu rinciannya nanti di waktu tertentu insya Allah ta'ala ya, di daurah wakaf tidak sebulan full kita akan bahas. Baik, berikutnya mukammalat ya. Penyempurna ilmu tajwid yang berikutnya adalah rasm mushaf. Ya, apa itu penulisan rasm Al-Qur'an. Nanti bahasanya apa itu rasm maktub mausul ya. Kemudian
ada tak yang tertulis dengan hak dan seterusnya. Ya. Nah, ini bait ke-79. Wa arif li maqtu'i wa mawsuli wata fi mushafil imami fi ma qad ata. Ya, wa arif, maka ketahuilah li maqtu'in, mana-mana yang tertulis terpisah, wa mausulin dan tersambung, wata, dan juga masalah huruf ta. Fi mushafil imam, di mushafnya imam, yaitu mushaf induk, ya, yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke beberapa kota besar Islam, fi ma qad ata, yang sebentar lagi akan dijelaskan. Ya. Baik. Nah, maka penjelasan ini 3 hal ini. Apa itu ras mushaf, apa itu maktub mausul, dan apa itu huruf ta yang tertulis dengan ta marbutoh atau sebaliknya. Baik. Ilmu rasam itu panjang cerita ya. Kapan-kapan kita akan adakan lagi daurah rasam ya. Hari ini kita singkat padat ya tentang ilmu rasam. Kurang lebih bahasan ilmu rasam itu ada 5 hal. Pertama, mana yang hadzaf, mana yang ziyadah, kemudian mana yang hurufnya ganti, ya, kemudian hukum-hukum hamzah, kemudian mana yang terputus dan tersambung. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya bait 80, faqta bi asri kalimatin alla ma'malja'in wala ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tusrik yadkhulan ta'lu ada alla yaqulu la aqula. Nah, ini adalah isyarat ya tentang an ketemu dengan la. Ya. Jadi an kalau la itu harus terputus. Ya. Di kalimat-kalimat berikut. Ya. Misalnya di surah At-Taubah ya, Allah malja. Jadi ini tuh isyarat ya, malja'a. Jadi Allah kalau ketemu malja'a, ketemu wala ilaha, ya, ketemu wa ta'buduna di Yasin, di surah Yasin, ya. Kemudian wa ta'budu di surah Hud dan seterusnya. Jadi ini tuh kode-kode rahasia tentang Allah atau an dengan la ketemu beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya ini. Allah malja'a minallah illa ilaih surah Taubah. Yang kedua, wa alla ilaha illahu surah Hud. Yang ketiga, Allah ta'budu surah Yasin. Yang keempat, Allah ta'budu illallah inni akhaf surah Hud, ya. Dan juga ada yang kedua, surah Hud yang ayat kedua, Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun mubin. Ya. Nah, ini berbeda cerita. Justru di wasol atau anla ditulis dengan Allah. Ya. Kemudian Allah yusyrikna billahi syai'a. Ya, ini juga harus dipisah di surah Mumtahanah. Allah tusyrik bi syai'a surah Al-Hajj harus terpisah. Ya. Allah yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin, itu juga dipisah. Ya. Kemudian yang ke-8 Allah ta'lu 'alallah surah Dukhan, ini dipisah juga. Allah yaqulu 'alallah ilal haq surah Al-A'raf, ini juga harus dipisah. Haqiqun ala aqul di surah Al-A'raf juga, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ini butuh penjelasan panjang. Ala kulli hal, ini terkait dengan Allah ketika di beberapa tempat harus dipisah. Ya, sisanya disambung. Begitu. Berikutnya innama birra'di wal maftuh hasil. Ya. Adapun inna ketika ketemu dengan ma, maka di sini dipisah, sedangkan wal maftuh hasil ada juga yang diwasolkan atau dimausul atau disambung. Ya. Kapan?
misalnya di surah Al-An'am, ammastamalat. Jadi in ketemu dengan ma itu birra'd, itu dipisah di beberapa tempat di surah Ar-Ra'd ya. Adapun kalau innya itu di fathah menjadi an, ya ketemu dengan ma maka dia disambung. Ya. Imma birra'd itu dipisah, adapun kalau amma dengan hamzahnya fathah maka dia disambung. Ya, semacam itu. Kemudian wa amma nuhuqta'u mimma birumi wan nisa khulful munafiqin. Nah, di sini bahasanya tentang amma, an ketemu dengan ma jangan diputus. Berarti apa? Harus disambung. Di mana saja itu? Di tempat-tempat dalam Al-Qur'an. Nah, penjelasannya panjang. Ya, misalnya di surah Al-A'raf ya, falamma atau amma nuhu anhu, di sini nuhuqta'u. Sepakat di dalam mushaf an apabila ketemu dengan ma itu disambung di surah Al-A'raf, falamma atau amma nuhu anhu ya, amma nuhu iqta'u. Jadi selain di surah Al-A'raf ya semuanya disambung. Ya, semuanya disambung selain surah Ammanuhu ta'u. Itu berarti selain di lafaz ini ya, wa ammanuhu ta'u itu maksudnya selain di surah Al-A'raf yang ada lafaz ammanuhu anhu itu semuanya disambung. Jadi hanya satu saja yang terpisah. Kemudian mimma birumi wan nisa khulful munafiqin ya. Sepakat dalam mushaf min kalau ketemu ma itu disambung. Ya. Di mana? Di surah Rum. Kemudian di surah An-Nisa. Ya, di surah An-Nisa ini ada famimma malakat. Min tadi ketemu ma ya. Sepakat mushaf min kalau ketemu dengan ma, min jar ya, min bukan man, min. Dia disambung misalnya mimma malakat di dalam surah Rum, famimma malakat surah An-Nisa. Dari lafadznya apa? Mimma birumi wan nisa itu juga dipisah. Kemudian khilaf di surah Al-Munafiqin. Ya. Boleh disambung, boleh dipisah. Semacam itu. Ya. Berikutnya aman as-sasa fussilat. Ya. Ini am ketemu dengan man. Ya. Aman. Ini ada beberapa tempat di surat Taubah aman dipisah, aman yati juga dipisah, amma yakunu juga dipisah, aman khalaqna dipisah. Ya. Nah, disepakat disambung di 4 tempat surah Yunus amalla, kemudian aman khalaqas samawati wal ardi surah An-Naml, aman yuhibbul muttarra idza da'a di surah An-Naml juga. Ya. Semacam itu. Berikutnya haitsuma. Ya, haitsuma ini sepakat mushaf ketika haitsu ketemu dengan ma untuk memisahkan di surah
Al-Baqarah ya. 144 maupun 150. Gitu kurang lebih. Kemudian an ketemu dengan lam sepakat untuk memisah dimanapun berada. Ya. Tadi apa? An ketemu dengan lam. Kalau inna ketemu dengan ma, wa anna ketemu dengan ma, sepakat musaf untuk memisahkan. Ya. Dan juga ada yang khilaf. Ya, khilafnya di surah Al-Anfal wa Nakhl. Seperti itu. Kemudian kullama dengan wabi sama sepakat musaf untuk memisah kulla dengan ma di satu tempat, yaitu surah Ibrahim. Khilaf di surah An-Nisa. Dan seterusnya. Bi'sama, bi'sa dalam Al-Quran ada 4 tempat. Maaf, 40. Ya, bi'sama itu ada 40 tempat, 9-nya setelah ma. Jadi 9-nya itu ada lafadz ma setelah bi'sa. Kalau awalnya lam atau fa, maka ma-nya disambung. Mafsulah, difasil, dipisah, Reng. Ya, justru kalau ada lam atau fa setelah sebelum yang bersambung dengan bisa, makanya ma-nya dipisah. Misalnya walabi sama syarobih gitu ya. Labi sama kanu, ya itu semua. Labi sama qaddamat dan seterusnya. Nah, adapun kalau nggak ada hurufnya bi sama itu justru diapakan? Disambung. Semacam itu. Ya. Fima juga sama, ya. Lafadz fi maqta'a au uhiyafatum istahad yablu ma'a thani fa'alna waqat rumungkila tanzilu syu'ara wa ghairi sila. Ini apa ini? Fi ketemu dengan ma. Ada 10 tempat. Ya, pertama Al-An'am 140. Fi ma ini dipisah ya. Nah, ini semua adalah isyarat-isyarat tempat. Ya. Kemudian fima disambung di 11 tempat. Ada khilaf di satu tempat. Dan seterusnya. Nah, ini semacam itulah ya. Nanti rincian pembahasan ada di ilmu rasm. Ya. Maksudnya kita memahami ini adalah isyarat-isyarat Ibnu Jazari dalam masalah ilmu rasm antara sambung dan terpisah. Fa innama kan nahlisil wa mukhtalif fi syu'aral ahzabi wa nisa wusif. Aina ketemu dengan ma itu disambung ya di surah Nahl, kemudian apa tadi ini? Ainama ya. Pak Ainama. Ini ainama yang disambung-sambung dan yang dipisah. Nah, berikutnya wasil fa'ilam huda allan naj'ala najma kaila tahzanu ta'saw ala hajjun alaika kharajun wa qat'uhum
amma yasha'u man tawalla yaumahum. Ini bicara ilam, alan, kaila, amma, amman ya, yaumahum. Nah, ini ya. Ilam sepakat mushaf untuk menyambung. Fa ilam yastajibu lakum. Ya. Di surah Hud. Kemudian alan sepakat untuk menyambung di dua tempat. Sisanya dipisah. Ya, kaila disambung di 4 tempat. Di kaila disambung di 4 tempat. Ada yang khilaf di surah Al-Ahzab. Ya. Kemudian aman sepakat untuk dipisah di 2 tempat. Kemudian yaumahum ini dipisah di 2 tempat. Yaumahum barizun, yaumahum alan nari yuftanun. Kemudian sisanya disambung. Mali wala tahin. Ya. Wa ma li hadza walladzina haula tahina fil imami silwa wa wuhila. Apa maksudnya? Mali sepakat mushaf untuk diputus terpisah di 4 tempat. Ma li hadzal kitab, ma li hadzal rasul, fama lil ladzina kafaru, fama li haula. La tahin. Ini isyarat tahina fil imam, la tahin. Wala tahina manas maksudnya ya. Nah, sebagian ada yang nulis dengan tahin di mushafnya Utsman bin Affan. Ya. Harusnya kan apa? Terpisah kan, lata kemudian khayna. Ada yang kemudian disambung. Tapi di dalam mushaf-mushaf yang lain enggak. Nah, itu pembahasannya, pembahasan khusus. Kaluhum wazanuhum al ya dengan ha. Wazanuhum wa kaluhum sili kada minal waha wa ya la tafsili. Ya, ini cerita tentang kaluhum wazanuhum al dengan ya dengan ha. Ya, kaluhum aw wazanuhum itu sepakat rasmnya kayak gitu. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum dihukumi tersambung. Karena setelah waw nggak ada alifnya. Ya, setelah waw tidak ada alifnya. Jadi aslinya setelah waw kan ada alifnya, tapi nggak ada. Ini berarti disambung gitu. Ya, kemudian al, ya dan ha. Maksudnya al itu alif lam ta'rif, yaitu ya nida dan ha tanbih. Ya, ini juga ada pembahasan khusus masalah ini. Misalnya al-ard, nah, itu kan disambung. Ya, al-akhirah, al-haq, nah, itu ada yang
disambung. Ya ayuha juga disambung, ha juga disambung, antum. Nah, selesai bahasan maktub mausul, lanjut ke bahasan tak. Ya. Tak yang ditulis dengan hak taknis. Apa maksudnya? Pertama adalah lafadz rahmah. Wa rahmatuz zukhrufi bittazabarah la rafiru min hudaka fil baqarah. Ya, jadi warahmah itu kan harusnya tak marbutoh. Tapi oleh mushaf Al-Quran, ya mushaf Utsmani atau mushaf yang dikirim ke beberapa negeri tertulis dengan tak maftuhah. Di mana saja? Di surah Zukhruf, Al-A'raf, Rum, Hud. Ya. Ini diantaranya. Surah Zukhruf, kemudian Al-A'raf, Rum, Hud, Rahmah harusnya tak marbutoh tapi tak maftuhah. Maryam, kemudian Al-Baqarah juga begitu. Ya. Nah, sisanya tak marbutoh. Contohnya ya. Rahmati Rabbi, min rahmatillah. Ada juga yang khilaf. Nikmah, laknah juga begitu. Ya, nikmatuha thalathun nahlin Ibrahim, mana khiratun uqudus saniham. Luqmanu thumma fatirun kapuri, imrana la'natum biha wan nuri. Nikmah itu juga sama ya. Nikmah itu harusnya tertulis dengan ta marbutoh, tapi di Al-Quran tertulis ta maftuhah. Ya, di mana? Di 11 tempat. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nahl, terus ya sampai Tur. Begitu juga dengan laknah, tertulis ta maftuhah di 2 tempat, Ali-Imran dan An-Nur. Begitu juga dengan imro'ah dan maksiyah. Wa imra'atu Yusufa Imran al-Qasas tahrimu maksiyat bi qassami ayyukhas. Imro'ah itu harusnya tertulis tak marbutoh tapi menjadi tak maftuhah. Di mana saja? Ada 7 tempat tertulis dengan tak, dari mulai Yusuf ya sampai At-Tahrim. Ya, maksiyah juga gitu, ada di 2 tempat. Ya. Yaitu di surah Qassami, surah Mujadalah. Ya, dua-duanya di Mujadalah. Syajarah dan sunnah juga gitu. Sajaratad dukhani sunnat fatiri kullau walang fali wa ukhra ghafiri. Jadi sajarah itu harusnya tak marbutoh, tapi tertulis tak maftuhah. Ya. Di mana? Ada 1 tempat di surah Dukhan. Harusnya tak marbutoh, tapi terus tak maftuhah. Sunnah begitu juga. Ya. Ada 5 tempat. 3 tempat ada di surah Fatir, ngumpul di situ ya. Tempat keempat ada di Anfal, yang kelima ada di Ghafir, semua tak maftuhah. Kemudian qurratu ainin jannatun fi waqa'at fitrat baqiyat wa banatu wa kalimat awsatal la'rafi wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bita'i urif. Nah, kalau ini mufrodat khusus ya. Jadi ada qurratu ain, itu tertulis dengan apa? Tak maftuhah. Kemudian jannah di surah Waqiah, jannatun naim ada yang maftuhah ya. Jannah di surah Al-Waqiah maksudnya ya. Jannatun fi waqa'at. Kemudian fitrat juga sama ya. Di surah Al-Waqiah juga. Kemudian baqiyat ya di surah Hud. Ibnat itu juga di surah Tahrim. Kalimat itu di surah Al-A'raf. Udah selesai. Ustadz kebut amat. Iyalah ya. Karena materinya ya seperti itu. Kalau ingin detail kapan-kapan ya. Nah, berikutnya adalah tentang wakaf dan ibtida.
ya bagaimana cara ibtida, ya bagaimana cara waqaf. Ya, di bait 101. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidam in kana thalithun min al-fi'li yudam. Waksirhu halal kasri wal fathi wa fi lasma'i ghairal lami kasruha wa fi ibnin ma'abnatim ri'in wasnaini wa mra'atin wasmim ma'asnataini. Maksudnya apa Ustadz? Ini cara waqaf dan ibtida. Mana keterangannya ini? Ini hamzah qata' dan hamzah wasal. Ya, pembahasan hamzah wasal panjang. Ya. Hamzah wasal bisa di fi'il. Hamzah wasal bisa di isim. Ya. Wa fil asma'i ghairal lami kasruha wa fi. Jadi hamzah wasal di isim itu ada ibnin, ada ibnatin, ada imri'in, ada isnain, ada imra'atin dan isnatain. Ya, itu semua hamzah wasal. Imrun. Ada juga hamzah wasal di huruf, yaitu di huruf alif lam. Ya. Nah, selesai. Ustaz maksudnya apa? Ya maksudnya hamzah wasal ya. Kalau hamzah wasal udah bisa lah ya cara ibtidak di hamzah wasal. Kemudian bagaimana cara waqaf? Wa hadiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah illa bi fathin illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bid dhammi fi raf'in wa dham. Nah, ini ya. Jadi cara waqaf itu ada dengan ismam, ada yang bukan ismam. Ya, yaitu sukun. Kemudian ada dengan rum, rum atau raum. Kemudian dengan tat'if. Tat'if itu melemahkan ya. Jadi Imam Al-Jazari ya memperingatkan dari waqaf di akhir kata yang berharokat ya, karena ada khilaf di cara ngomongnya orang Arab ya, dan menurut madhab para imam-imam qiraat aslinya semuanya sukun ya, dan ini paling umum. Tapi ada juga madhab yang lain ya, diantaranya Imam Sibawayh menyebutkan ada 4 ya, dan itu juga diakui dalam qiraat. Nah, kalau dia marfu dan dhammah maka bisa 4 wajah. Ismam juga bukan ismam, kemudian rom dan tat'if. Tat'if itu mendobelkan huruf. Nah, Imam Ibnu Jazari hanya menyebutkan 3 wajah. Ya, 3 wajah. Waqaf dengan sukun, kemudian waqaf dengan rom, ya, dengan sebagian harokat, kecuali pada fathah atau nasab, itu nggak bisa rom. Kemudian waqaf dengan ismam, isyarat saja ya, ismam itu isyarat saja, yaitu ketika dhammah. Nah, kalau penjelasan di sini ada yang tidak disebutkan oleh Imam Jazari.
Menurut syarah ya, ada 4 hal yang wajib kita perhatikan, yaitu apa yang dilafadzkan ketika wasol dan wakof. Jadi sama ya, wasol dengan wakof hurufnya sama. Ada yang dilafadzkan ketika tidak dilafadzkan baik wasol maupun wakof. Dia menjadi huruf rosem atas tambahan rosem. Misalnya huruf-huruf ziyadah ya. Ulaik. Sholah itu wawunya kan nggak dibaca ya kan. Ulaika juga nggak dibaca. Qalu alifnya nggak dibaca. Ya. Kemudian apa yang dilafadzkan dengan wakof tanpa wasol, misalnya haus saket, ya, itu dilafadzkan secara wakof, tapi ketika wasol enggak. Kemudian apa yang dilafadzkan ketika wasol, tapi ketika wakof dia berubah, misalnya tanwin, ketika fathah tanwin, ya, dan juga hak ta'nis. Nah itu salah satu cara wakof yang harus diperhatikan. Secara praktek kita udah biasa ya, tapi secara keilmuan ada pembagian seperti ini. Kemudian mengibdalkan tanwin dengan tanwin fathah tanwin ya, menjadi alif, menjadi mat iwad. Kemudian ada ibdal ta'nis menjadi hak. Kemudian haus sakat. Ya, fa'amaman utiya kitabah biyamini fayakuluha umukra kitabiyah. Nah, ini haus sakat ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini tertulis hak sakat. Wama adraka mahiyah narun hamiyah. Nah, ini mahiyah, hiyah itu haus sakat. Ya, ini jarang dibahas. Ya, kita sudah ngikutin rosem beres, tapi aslinya ada ilmunya. Nah, juga ad-dununa di sini ada yang ketika wakof dia dibaca, ketika wasol tidak. Ini ada beberapa tempat. Lakinna surah Al-Kaf, ad-dununa ar-rasulah di surah Al-Ahzab apa? Ya sabila ya di surah Al-Ahzab. Salasila di surah Insan, Qawariro di surah Insan. Ya, itu ketika wakof dibaca, ketika wasol tidak. Terakhir, ini penutup dari Al-Imam Al-Jazari ya. Waqad taqaddonat miyal muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqaddimah. Ya, dan sungguh selesai nazomku tentang Al-Muqaddimah ini dariku sebagai untuk para pembaca Quran. Ya, sebagai pembukanya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qaril ayyalamah. Ini semacam hubungan antara bait terakhir dengan bait di nomor 4 di awal. Walhamdulillahi laha khitamu summa salatu ba'du salamu. Nah, ini penutupnya Imam Jazari ya, memuji Allah sebagai penutup dan juga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Selesai syarah Muqaddimah Jazariyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silahkan. Aduh, kebut amat Ustaz ya. Baik.
Begitu Ustaz Ustazah? Ada yang ingin didiskusikan? Monggo, silahkan. Di akhir-akhir ya itu ya, mukamalatnya sudah ya, isyarat bahwasanya ada ilmu-ilmu yang menjadi penyempurna tajwid, yaitu ilmu apa aja kemarin? Ilmu waqaf ibtida, kemudian ilmu rosem, kemudian apa? Ya semacam itu. Terus bahasan berikutnya apa? Bahasan berikutnya adalah tambahan. Ya. Apa saja itu? Pertama adalah uyubun nutqi, yaitu aib-aib dalam mengucapkan huruf. Kemudian al-maqtu as-sauti, suara-suara yang terputus. Kemudian an-nabr, ya, nabr itu apa? Kemudian at-tanghim, yaitu huruf-huruf yang idgham. Kemudian min tiqarir al-muhakkimin, beberapa penegasan dalam hukum-hukum. Jadi ini sudah bab tambahan. Ya. Bab berikutnya adalah bab-bab penyempurna dari penulis. Ya, tentang apa saja? Kita lihat. Oh, Mbak, screenshot-nya nggak bisa ya. Maaf, kita ulang. Nah ini, ya, ada beberapa tambahan penting tentang kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf. Ya, apa saja kesalahannya? Nah, nanti kita bahas. Ya, termasuk menampakkan lahjah kesukuan. Ya, termasuk lahan khofi apa saja nanti kita bahas. Ya. Kemudian catatan berikutnya al-maqtu as-sauti, ya, suara-suara terputus. Apa pengertiannya? Apa macam-macamnya? Ya, supaya bacaan kita sempurna, ini penting sekali insya Allah. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Termasuk apa gunanya? Ya, bagaimana memutus-mutus dan menyambungkan huruf itu bagaimana? Ya, kemudian juga an-nabr. Apa itu nabr? Dibahas, ya. Kemudian at-tanghim, idgham, memasukkan huruf. Nah, itu gimana ceritanya? Kemudian cerita tentang penulisnya. Ini kenalan para dan seterusnya. Ini kitab-kitab. Itu Ustaz, Ustazah. Jadi jangan khawatir.
masih beberapa materi sangat penting insya Allah. Kita tinggal berapa hari lagi ini pertemuan? Besok penutup ya. Ya, besok penutup plus kita bahas apa yang tadi kita sebutkan judul-judulnya saja. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.